Oke, baik. Sekarang kita masuk materi bab 2 ya. Lanjutan dari bab 1 kemarin tentang berpikir komputasional ya. Sekarang bab 2 yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Pembahasan dari teknologi informasi dan komunikasi untuk bab ini itu akan dibahas bagaimana cara menggunakan email ya. Yang pertama cara menggunakan email, yang kedua materi tentang mencari informasi di internet. Oke. Sekarang yang pertama kita bahas yaitu menggunakan email. Berarti kita menggunakan jejaring internet ya. Kita menggunakan jejaring internet yang sebagai tempat kita atau alamat untuk mengakses atau mengirim data menggunakan internet ya. Pengertian email adalah surat elektronik atau electronic mail ya, yang disingkat jadi email. Nah, itu dia. Kalau dia email ya. Email, saya ulang kembali supaya lebih spesifik ya. Email adalah surat yang berbentuk elektronik. Nah, itu. Email itu merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling sering digunakan untuk mengirim surat ya. Mengirim surat. Itu dia kalau pengertian email, yaitu surat elektronik atau electronic mail ya. Itu pengertiannya. Yang berikutnya, bagaimana caranya? Apa-apa aja data yang dikirim dalam bentuk email, itu data yang dikirim dalam bentuk email itu bisa saja data dalam bentuk dokumen atau Word ya. Bisa saja dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk Word, bisa juga dalam bentuk Excel ya, atau bisa juga dalam bentuk program exe atau gambar JPG dan sebagainya. Itulah dia jenis-jenis data yang bisa dikirim melalui email ya. Jenis-jenis data yang bisa dikirim melalui email itu ya, saya ulang kembali, itu bisa berbentuk dokumen Word ya, Microsoft Word, bisa juga dokumen Excel, bisa juga program exe ya, atau program-program bisa juga JPG atau lain-lain. Itu yang sifatnya dikirim melalui elektronik email. Oke, berikutnya sebagai pertanyaan, setelah tadi itu kita jabarkan apa itu pengertian email dan juga jenis-jenis data yang bisa dikirim melalui email, ya, itu bagaimana cara membuatnya? Cara membuat email itu gampang sekali ya, Ini saya akan ajarkan step by step ya, caranya bagaimana cara untuk membuat email. Sekarang kita login ya. Ini kita anggap login dulu. Login ke internet ya. Buka Google Chrome ya. Google Chrome atau Mozilla boleh saja ya. Buka. Setelah itu gunakan akun lain ya. Ini. Tadi awal pertama kita buka kan seperti ini nih. Coba kita ulang ya. Supaya ketahuan ya. Awal pertama dibuka, maka akan tampil seperti ini. Caranya bagaimana lagi?
Nah, caranya bagaimana lagi? Langsung isikan pada bagian di sini, atau ini kan ada nih di sini boleh, atau di atas juga ada ini pengisian, langsung diklik dia Gmailnya boleh, atau dari sini juga boleh. Nah, Gmail ya, Gmail tulis di sini juga boleh ya, Gmail. Udah, baru enter ya, baru enter. Setelah di enter, maka muncul dia email atau Gmail Google ya. Klik dia. Setelah diklik, tunggu sebentar ya, dia akan berproses ya. Nah, muncul seperti yang tadi juga gitu. Baru setelah itu gunakan akun lain ya, gunakan akun lain. Tunggu sebentar, yang namanya pun komputer ini memang agak sedikit lambat ya kalau udah koneksi dengan internet ya. Nah, klik akun lain tadi. Setelah diklik, buat akun ya, klik buat akun. Ini klik buat akun. Untuk apa akunnya? Itu kan tanya lagi kan, itu apakah untuk diri sendiri, atau untuk anak saya, atau untuk pengelolaan bisnis saya. Sekarang coba dulu, ini bebas aja ya pemilihannya itu ya. Saya buat aja untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri. Baru setelah itu di sini ada dia kotak pengisian ya, ada kotak pengisian, masukkan nama depan dalam email yang akan kita buat. Contohnya kita buat aja nama depan adalah siswa. Nama depan kita buat aja Santik ya, Santik Fitria, Santik Fitria. Ini umpama ya, ini umpama Santik Fitria. Setelah itu, ini yang pertama isikan nama depan, yang kedua nama belakangnya isikan Fitria atau nama siapa aja, bebas ini ya, sesuai dengan nama pribadi masing-masing gitu. Baru setelah itu klik berikutnya. Nah, muncul kotak seperti ini ya, ada tanggal lahir, ada bulan, ada tahun gitu. Isikan tanggal lahir masing-masing. Contohnya kita buat aja tanggal 27 umpama ya, bulan 2 tahun 2000. Baru gender, jenis kelamin ya, gender itu jenis kelamin, ada wanita, ada pria. Nah, itu pilih gendernya. Contohnya saya buat gendernya adalah wanita ya. Berikutnya klik berikutnya. Baru setelah itu ini pilihan Gmail Anda sendiri katanya gitu. Ini ada buat alamat email Anda sendiri aja ya. Nah, kita buat alamat email sendiri kita, jangan yang ada di sini Santik Fitria. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, sebenarnya bisa aja ini, tapi coba supaya langsung bisa kita bebas menentukan alamat email kita, kita klik buat sendiri. Nah, buat sendiri alamat emailnya, yaitu Santik Fitria ya, Santik. Nah, huruf besar atau huruf kecil aja ya. Ingat langkah-langkahnya tadi ya, Santik Fitria, Santik Fitria. Nah, baru setelah itu kita buat alamat email kita ya. Nah, baru klik berikutnya. Nah, isikan sandinya gitu. Baru pada kotak pengisian sandi kita isikan sandinya. Sandinya kita buat umpamanya Serang ya, Serang 1, 2, 3. Nah, itu tampilkan supaya kelihatan dia, karena sandi atas dengan sandi bawah tidak boleh, tidak sama, harus sama. Serang 1, 2, 3. Baru setelah itu klik berikutnya ya, klik berikutnya. Muncul konfirmasi nomor telepon Anda. Nomor telepon Anda berarti kita harus isikan nomor telepon kita sendiri ya. Kita harus isikan nomor telepon kita sendiri. Contohnya saya buat aja 08. Saya buat nomor handphone saya ya. Saya buat nomor handphone. Tunggu dulu ya. Ini mana nomor handphone ini?
121051004 10462 ya. Baru setelah itu klik berikutnya gitu. Oh, ini nomor ini sudah terlalu sering digunakan, berarti nggak bisa nomor ini ya, harus nomor lain dia. Harus nomor lain, WA, WhatsApp. Kita buat nomor handphonenya, saya buat aja nomornya 085888143972 ya. Oke, berikutnya isikan nomor handphone ya. Baru setelah itu muncul kodenya ya. Kode, diminta kode yang sudah dikirimkan ke nomor handphone kita ya. Diminta kode Google atau kode Gmail-nya untuk verifikasi ya, yang telah dikirimkan ke email kita, ke WA kita 29088. Isikan dia ya. Ini tadi kode itu yang telah dikirimkan ke handphone ya. Baru alamat pemulihan. Alamat pemulihan itu artinya alamat jika email kita itu yang tadi tidak bisa dibuka ya, tidak bisa dibuka, atau dalam konteks email kita itu kena hack atau diganti orang passwordnya, maka kita tidak bisa lagi masuk ke emailnya. Ini bebas, bisa diisi, bisa tidak diisi. Saya memilih untuk tidak mengisi ya. Saya memilih untuk tidak mengisi. Lewati ya, lewati. Baru tambahkan nomor telepon katanya 08588. Berikutnya tetap itu dengan nomor telepon yang tadi ya. Berikutnya baru setelah itu nomor Anda akan digunakan untuk menerima panggilan atau pesan. Layanan Google termasuk iklan jadi lebih relevan bagi Anda. Ini pilihan ini itu bebas ya. Apakah kita menyetujui nomor handphone yang kita pakai tadi itu bisa digunakan untuk menerima panggilan atau menelepon melalui handphone kita itu gitu. Sekarang saya buat aja ya, saya ikut ya. Ya, saya ikut. Boleh. Ya. Saya ikut. Santik, udah benar ini ya. Nomor ponsel pemulihannya ini yang tadi ya. Berikutnya. Oke. Baru setelah itu ya saya setuju. Privasi ini semua adalah privasi yang sudah ditetapkan oleh pihak Google ya. Karena selaku kita yang pemilik email ini, sepanjang kita tidak menyalahgunakan privasi pribadi kita, maka itu tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Google. Maka kita pilih setuju ya. Ya, setuju. Tunggu sebentar. Telah saya sampaikan tadi urutannya ya, mulai dari pertama sampai hingga jadi email yang telah kita buat sendiri ya, hingga jadi. Maka setelah itu jadilah sudah email yang sudah kita buat. Muncullah seperti ini ya, muncul seperti ini. Jika kita ingin menulis email atau menulis sesuatu atau mengirim surat, maka diklik pada bagian tulis ya, pada bagian tulis di sini ya. Diklik tulis. Itu di sini kepada siapa email yang akan kita kirim ya. Sedangkan subjeknya apa dia, jenis file atau jenis dokumen yang kita kirim. Contohnya kita kirim umpamanya lamaran kerja ya, berarti subjeknya permohonan lamaran kerja gitu. Penerima di sini berarti tujuan perusahaannya. Nah, itu di sini. Baru setelah itu di sini melampirkan dokumennya ini. Klik di sini ini ya.
melampirkan dokumen yang telah kita ketikkan di Microsoft Word atau di Office lain ya, di dokumen lain itu. Ini dari sini nih, lampirkan file ya, lampirkan file, lampirkan. Nah, maka tinggal kita pilih dari komputer ya, yang sudah ada di komputer atau yang sudah ada di flash disk, boleh cari flash disknya. Ini flash disk ya. Kalau di komputer berarti pilih dia di direktori mana ya. Kalau di desktop, di desktop. Nah, pilih dia. Contohnya ini filenya. Nah, boleh klik open. Nah, maka muncullah dia. Ini, udah muncul kan? Gitu. Berarti file 1 sudah masuk. Gitu. Tujuan pengirimannya ke siapa? Kalau mau ingin tambah lagi filenya, klik lagi ini, lampirkan lagi tambahnya. Pilih lagi direktori mana. Saya buat umpamanya file yang akan saya kirim lagi, yaitu file ini umpamanya ya. Wah, udah diupload lagi ya. Udah, tinggal tujuannya, tujuan ke siapa kita kirim, subjeknya, jenis dokumennya apa. Nah, kalau untuk kalimat kata-kata di sini ya kata-kata yang saling menghargai ya lah ya, yang menghargai privasi masing-masing. Contohnya, salam hormat saya, bersama ini saya kirimkan data sebagaimana yang telah saya lampirkan dalam berkas pengiriman ini. Sekian dan terima kasih. Kira-kira begitulah dia. Jadi kata-kata yang kita masukkan dalam isi ini ya kata-kata yang menghargai satu sama lain. Kira-kira gitu. Jadi begitu cara untuk mengirim email. Jadi jika email ini sudah terkirim, maka di sini akan kelihatan dia terkirimnya. Pada bagian terkirim di sini dia akan nongol. Contohnya ya, saya ulang kembali tadi, drafting yang tadi. Nah, ini drafting tadi ya. Saya kirim umpamanya ke email saya lah dulu ya. Najwa komputer Kota Serang ya, @gmail.com ya. Subjeknya contohnya berkas pribadi atau berkas lamaran ya, boleh. Nah, di sini umpamanya buatlah kata-kata apa aja kan itu. Nah, buat umpamanya telah saya kirimkan bla 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 gitu ya. Ini supaya cepat aja ya. Supaya cepat aja. Telah saya kirimkan data yang telah saya lampirkan berikut dalam lampiran ini. Sekian dan terima kasih. Kira-kira gitulah dulu isinya ini ya. Baru setelah itu klik kirim. Ya, ini kirim. Klik kirim. Setelah diklik kirim, maka kita lihat dia bagian terkirim di sini. Ini ya, bagian terkirim di sini bahwa dokumen yang tadi telah dikirim ke Najwa.com. Itu telah dikirim ke sini. Itulah dia. Maka cara-cara untuk mengirim email itu, mengirim data atau dokumen dari seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Klik ini, muncul seperti ini, lampirkan data yang akan dikirim, isikan tujuan pengiriman, isikan subjeknya apa dia, jenis data yang dikirim. Baru buat tulisan di dalam. Kira-kira begitu ya. Oke. Berikutnya dalam email yang telah kita bangun itu supaya agak sedikit bisa diatur ya, sempurna dia ya, profilnya juga diganti, semuanya diganti ya, profilnya diganti. Itu di bagian profil yang ini bagian profil ini, akun Google Santik itu kita ganti dia, ini klik ini ya, ganti ada di picture gitu.
add picture. Saya buat umpamanya gambarnya bebas saja ya. Kalau dari komputer, cari dia ilustrasi dari komputer, upload filenya. Ini upload filenya ya, upload dari komputer. Itu pilih dia dari komputernya apa aja, jenis apa namanya, background, gambar email profil yang kita bangun. Saya pilih ini umpamanya, atau saya pilih ini aja ya. Oke. Udah, setelah kita upload seperti ini, udah next aja gitu, next gitu, baru save dia, save. Jadi gitu, maka profil yang telah kita bangun dengan profil Santik tadi adalah ini, udah jadi. Ini gitu ya. Itu cara untuk mengganti profil daripada email kita, gambar profilnya ini ya. Oke, saya harap untuk sampai di sini sudah paham cara mengirim dokumen ya, mengirim file di email ya. Saya harap sudah paham bagaimana trik dan cara-caranya. Oke. Sedangkan etika dalam mengirim email itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kuncinya harus saling menghargai dan menghormati. Itu aja dia. Kalau terkait dengan masalah penggunaan pengeditan segala macam dokumen apa, itu bebas kita untuk mengirim dokumen apa aja sebenarnya itu. Oke. Berikutnya, setelah email terbentuk, maka email yang telah kita punya tadi itu sebenarnya sudah punya kapasitas penyimpanan, itu sudah punya kapasitas penyimpanan atau Google Drive-nya. Google Drive-nya sudah ada. Caranya untuk membuat atau mengaktifkan Google Drive kita punya. Google Drive itu apa artinya? Google Drive itu adalah kapasitas atau tempat penyimpanan yang telah disediakan oleh pihak Google, gitu ya. Tempat penyimpanan yang sudah disiapkan oleh pihak Google. Itu. Jadi bagaimana caranya untuk mengaktifkannya? Caranya ambil di sini ya, ambil di sini ada drive, ini ada drive ya, ada drive. Klik drive itu pada bagian di sini, saya ulang kembali. Pada bagian drive di situ, ini klik dia drive ya, klik drive. Setelah diklik drive, tunggu sebentar, maka Google Drive yang telah kita punya dia akan aktif dengan sendirinya sesuai dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan ya. Oke, inilah dia Google Drive kita punya. Dia sudah ada ya. Kita ingin menyimpan data di Google Drive. Jadi caranya tinggal kita buat apakah data itu kita simpan My Drive ya. Ini My Drive ya. Ini My Drive saya. Apakah kita simpan dia di sini ya, di My Drive kita, atau komputer? Kalau komputer berarti dia no komputer sinkron. Ini belum disinkronkan dengan komputer. Berarti di My Drive aja lah ya. Di My Drive aja, berarti tempat penyimpanan yang disediakan oleh My Drive adalah 15 GB ya, yang bisa kita simpan data di sini. Oke. Sekarang kita simpan data umpamanya dari Google dulu umpamanya. Google, dari home ya, dari home. Saya ingin membuat folder, berarti di dalam folder itu ada datanya gitu. Saya ingin membuat folder new ya, new folder upload ya, folder upload boleh. Apa upload yang dari folder itu? Bentuk file yang akan kita simpan di sini, folder dari mana gitu. Sekarang folder tugas akhir umpamanya, baru diupload aja dari komputer gitu, supaya dari komputer ini sudah disimpan folder tugas akhir itu
di My Drive yang kita punya. Contohnya klik upload ya, upload plok gitu. Klik upload, upload lagi, ada 14 file katanya. Nah, maka masuklah dia tugas akhir di Google Drive yang kita punya. Klik 2 kali, coba lihat. Nah, inilah file-filenya ya. Ada tinjauan prosedur pemberian kredit guna, bingkai frame ini. Ada beberapa file yang sudah kita upload di Google Drive sesuai dengan uploadan yang kita upload tadi. Ini di tugas akhir ya, di tugas akhir ini. Nah, itu cara mengupload file tadi. Nah, sudah. Sekarang kita hapus. Cara menghapusnya gimana? Klik ini, hapus. Ini ada hapus di sini. Move to trash gitu. Hapus. Hapus lagi ya. Udah hapus semua ya. Gitu. Sekarang kita buat lagi new apa lagi? Folder atau file upload boleh, atau folder upload boleh, atau dokumen, Google dokumen boleh. Berarti dari ngetik di Google kita di internet kita dulu kan, itu ngetik di internet di komputer, nanti akan di share langsung ke Google Drive kita punya. Nah, itu kalau dari sini. Berarti caranya adalah new. Kalau ini file upload, berarti dia file yang sudah terpisah satu-satu yang ada di komputer. Sedangkan file folder upload berarti file yang sudah kita masukkan dalam satu folder. Nah, gitulah caranya ya untuk membuat atau menyimpan data di Google Drive. Nah, sedangkan new folder itu bagaimana? Berarti membuat folder baru. Contohnya folder pribadi umpamanya gitu ya, pribadi. Create. Maka muncullah folder pribadi. Nah, klik di sini. Nah, itu. Klik di situ, baru klik di upload file. Nah, berarti upload file pada bagian folder pribadi. Sekarang saya klik ini umpamanya OV. Berarti dia sudah masuk dalam folder pribadi yang namanya file yang sudah barusan kita kirim ya. Sudah kita ini. Sudah kita upload barusan. Oke, caranya seperti itu untuk membuat email tadi ya. Sedangkan ini untuk menggunakan Google Drive. Tadi membuat email seperti ini ya. Ini email, ini Google Drive gitu. Email di sini, ini Google Drive. Google Drive tadi tinggal diklik di sini, ambil aja Drive di sini, maka muncul dia tempat penyimpanan drive yang telah disediakan oleh pihak Google ya, telah di pihak Google. Oke, saya harap sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada lagi pertanyaan bagaimana caranya. Saya hapus aja nih ya, saya hapus ya. Nah, udah nggak ada lagi pertanyaan untuk bagaimana caranya untuk membuat email, bagaimana caranya untuk menggunakan atau masuk ke Google Drive, mengupload data ke Google Drive. Itu sudah saya jelaskan juga tadinya. Oke, baik ya. Nah, etika mengirim email. Etika mengirim email ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kuncinya harus saling menghargai. Itu aja ya. Harus saling menghargai. Berikutnya menggunakan email sudah saya jelaskan ya. Berikutnya mencari informasi di internet. Mencari informasi di internet ya, mencari informasi di internet. Saya buka lagi. Saya buka lagi ya internetnya ya. Kalau di internet itu informasi-informasi yang bisa dicari itu bebas sebenarnya, seluas-luasnya. Bagaimana kita itu bisa mencari data seluas-luasnya di internet ya. Jadi mana tadi? Ini saya buka di sini ya, saya buka di sini.
saya tulis di sini, yaitu www. Setelah kita buka internetnya, Google Chrome-nya ya, ini Google Chrome ya, ini ya, ini Google Chrome, ini klik di sini www ya. Tulis ini aplikasi dalam mencari data ya, ini www.google.co.id ya, klik dia supaya ada kotak pencarian tuh. Pada bagian kotak pencarian, contohnya kita cari umpamanya kita cari Soekarno umpamanya ya, Soekarno. Bibliografi ya, bibliografi Soekarno, enter. Inilah dia kotak pencariannya di sini ya, di sini searchnya di sini dia. Setelah kita ketik di sini, kita klik aja ini, telusuri gitu, telusuri, maka muncullah dia bibliografi Soekarno secara lengkapnya. Ini bisa diklik, ini bisa diklik, contohnya ini ya, ini kita klik ya, kita klik aja umpamanya gitu. Maka dia akan menampilkan semua informasi-informasi tentang Soekarno yang telah kita cari yang tadi ya, Nah ini nah, muncul datanya itu ya, muncul datanya sesuai dengan alamat yang kita cari ya. Itu kuncinya mana dia? Nah ini nongol dia kan. Ini semua di sini udah lengkap disediakan juga ya, udah lengkap. Saya balik lagi umpamanya, back lagi, ini back ya, balik lagi. Ini back dia, balik. Kuncinya di sini, kata kuncinya apa yang akan kita isikan untuk mencari itu bebas di sini ya. Kalau mau ingin cari pidato, berarti ketikkan di sini pidato tentang apa gitu. Nah itu, jadi bebas saja. Pada bagian di situ tinggal kita aja sesuai dengan selera apa yang akan kita cari, gitu dia. Jadi kalau dia sudah kita ketikkan seperti yang tadi, ya, itu ada dia pilihan-pilihan juga di sini. Ini ada dia bibliografi Soekarno, berarti kalau kita klik gambar, berarti dia khusus gambar yang namanya di Soekarno, dia akan ditampilkan gitu, yang sudah ada di internet. Nah inilah gambar-gambarnya gitu ya, kalau dia ada gambar. Kalau buku, berarti buku bibliografi Soekarno dia akan ditampilkan, ini bukunya gitu. Nah kalau dia berita, saya ingin mencari berita aja deh katanya, klik berita, inilah berita-beritanya terkait dengan berita yang ada kaitannya dengan si Soekarno. Saya ingin mencari video deh katanya, nah ini videonya gitu. Nah, saya cari lain-lainnya, apalagi mau shopping, penerbangan, keuangan, ya bebas lah kira-kira gitu ya. Saya ingin mencari gambar, nah, kuncinya di sini aja ya, di sini. Setelah kita ketikkan kata kunci di atas, tinggal kita pilih dia apa jenis pencarian yang kita inginkan. Tuh, saya kalau semua ini. Oke ya. Saya harap bagaimana cara untuk menggunakan pencarian di internet seperti ini ya, mencari informasi di internet itu yang tadi, saya harap sudah paham ya, sudah mengerti terkait dengan itu. Sedangkan untuk pencarian lanjutan ya, supaya langsung terarah dan fokus pada
topik yang akan kita cari itu ada di sini, setelan. Setelah ketik di sini tadi udah ketik di sini, ada setelan cepat gitu. Setelan cepat, mana nih penelusuran lanjutan? Ini penelusuran lanjutan. Klik dia penelusuran lanjutan. Ini. Saya ulang kembali ya. Di sini ada pada bagian di sini untuk penelusuran lanjutan, tujuannya itu supaya bagian pencarian yang kita gunakan, yang kita cari, langsung dia tepat sasaran. Ini penelusuran lanjutan, isikan di sini semua katanya, kata-kata apa aja yang akan kita cari, berarti menyangkut dengan Biblioteca Soekarno. Frase-frase yang sama yang agak persis berarti biografi. Biografi boleh, biografi Soekarno. Salah satu kata dari berikut berarti Soekarno atau biografi boleh, tuliskan kata biografi aja gitu. Jadi di sini langsung terarah dia. Kemudian persempit hasil yang Anda menulis. Bahasanya bahasa apa aja? Kalau bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa ini bebas ya. Kawasannya di mana dia, hasil penerbitannya, kawasannya mau dari Indonesia, dari mana. Ini cara penelusuran secara terarah dia. Itulah caranya kalau dia ingin menelusuri secara terarah. Langsung aja klik dia penelusuran umpamanya. Tetap itu seperti itu juga memang. Tetap seperti itu kalau dia hanya kata-kata yang tadi yang kita masukkan, hanya kata-kata yang ini ya, hanya kata-kata yang ini. Itu. Oke ya. Saya harap paham sampai di situ ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang tidak tahu ya bagaimana cara membuat email, bagaimana cara menggunakan Google Drive, dan bagaimana cara untuk melakukan pencarian di Google Search ya. Itulah caranya ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya, dan jangan lupa di subscribe juga ya adik-adik ya, soalnya supaya admin Bapak juga bisa untuk terus berkarya dalam membuat YouTube pembelajaran informatika untuk SMP dan SMA nantinya. Terima kasih.